Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Komandan masyarakat Sumatera Barat, khususnya hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 7.00 secara resmi jalur Lembah Anai yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi kita buka. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2, roda 4 maupun roda 6 yang kita perbolehkan lewat agar selalu berhati-hati karena masih ada beberapa titik yang dalam proses pengerjaan. Kemudian terkhusus kendaraan berat atau sumbu 3 ke atas memang belum kita izinkan untuk melewati jalur Lembah Anai karena menurut pihak AKI kondisi jalan belum bisa dilewati oleh kendaraan berat. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berhati-hati. Mudah-mudahan dengan dibukanya jalur Lembah Anai, kondisi perekonomian masyarakat dari arah Cicicin sampai Padang Panjang bisa pulih kembali. Demikian kami laporkan dari jalur Lembah Anai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya membuka kembali akses jalan nasional yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi di jalur Lembah Anai. Jalur ini sempat tutup selama 2 bulan semenjak dihantam banjir bandang pada Mei 2024. Pembukaan jalan ini mulai berlangsung pada Minggu 21 Juli 2024. Jalur ini hanya dibuka untuk kendaraan pribadi. Kasat Lantas Polresta Padang Panjang Ibtu Afrizal Shahar mengatakan saat ini baru kendaraan roda 2 hingga 6 yang diizinkan melintas di Lembah Anai. Untuk kendaraan sumbu 3 ke atas belum diizinkan. Menurut HKI, kontraktor pengerjaan jalan Lembah Anai, proses pengerjaan jalan belum selesai sepenuhnya. Kasat Lantas Polresta Padang Panjang Ibtu Afrizal Shahar menghimbau pengendara untuk tetap berhati-hati saat melintas karena masih ada beberapa titik yang sedang dalam tahap perbaikan. Dengan dibukanya jalur Lembah Anai diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas perekonomian masyarakat, terutama di sekitar Cicicin dan Padang Panjang. Selain itu, sektor pariwisata juga diyakini akan kembali bergeliat. Sebelumnya pada Kamis 18 Juli 2024 telah dilakukan uji coba pembukaan lalu lintas di jalur Lembah Anai. Pembukaan uji coba ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah. Terdapat 16 titik mengalami kerusakan berat di sepanjang jalur Lembah Anai. Kerusakan itu akibat bencana banjir bandang Galado. Saat itu 13 titik diantaranya masih dalam tahap pengerjaan. Diharapkan seluruh pekerjaan perbaikan dapat selesai pada 31 Oktober mendatang. Dengan dibukanya kembali jalur Lembah Anai, diharapkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berjalan lancar. Dihimbau agar tidak berhenti di sepanjang jalan dari air terjun Lembah Anai sampai batas Kota Padang Panjang, karena akan membuat arus kemacetan. Untuk kegiatan wisata alam, Lembah Anai sudah tidak ada aktivitas. Para pelintas diharapkan tidak akan berhenti di pinggir jalan. Lebih baik berwisata dan berbelanja ke Kota Padang Panjang, agar perekonomian masyarakat Padang Panjang pulih kembali dari dampak bencana alam lalu. Seperti yang telah banyak diketahui, sejumlah wilayah di Sumatera Barat diterjang banjir besar. Salah satunya terjadi di kawasan Lembah Anai sejak Sabtu 11 Mei 2024. Diambil dari laman akumasa.org, banjir bandang bukan yang pertama kali terjadi di Lembah Anai. Bahkan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sudah mengalami musibah banjir. Pada tahun 1891-1894 di Sumatera Barat tepatnya, kawasan Lembah Anai Padang Panjang.
Pemerintah kolonial Belanda membangun jalan kereta api dari Teluk Bayur sampai ke Sawah Lunto. Jembatan ini memiliki panjang 158 km yang melewati jalur lembah Anai dengan topografi yang berbukit-bukit dan hutan lebat. Tepatnya setahun setelah pembangunan jembatan di lembah Anai, banjir bandang melanda dan merusak jembatan yang dibangun. Hampir seluruh pondasi dan item jembatan saat itu hancur karena dihantam banjir besar. Dilansir history.id, dalam sejarah pada masa kolonial Belanda, bencana banjir besar sudah terjadi 2 kali di lembah Anai pada tahun 1892 dan 1904. Banjir lembah Anai dilaporkan melalui telegram kepada pemerintah Belanda, kepada Insinyur Kereta Api Negara Sumatera dan Tambang Ombilin. Isi laporan tercantum pada surat kabar Algemeene Handelsblad 6 Februari 1904 yang mengutip Javasche Koran. Kepala insinyur itu melaporkan banjir Sungai Anai disertai hujan deras menghancurkan jalan kereta api dan jalan utama. Banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan yang lebat dari ujung atas negara Sungai Anai dan Singgalang yang meluap. Selain itu, banyak longsoran tanah dan batu menghantam wilayah sekitar. Bencana ini menyebabkan kehancuran yang begitu parah. Tekanan air yang menumpuk di danau pegunungan mengakibatkan banyaknya reruntuhan dinding. Seorang penulis Het Nieuw van de Dak mengatakan bahwa situasi lalu lintas juga terputus. Beberapa barang kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan dan sulit didapatkan. Bencana banjir tersebut meluluh lantahkan kawasan lembah Anai sekitar. Tembok penahan, jembatan kereta api, jalan raya, dan rumah-rumah hancur. Biaya kerugian untuk perbaikan diperkirakan lebih dari 500 juta gulden. Jalur kereta api yang baru dibuka sejak 1891 rusak dan tidak dapat dioperasikan selama beberapa bulan.